Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita itu untuk tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam persahabatan. Di subtema 1 ini kita akan awali dengan pembelajaran 1 ya. Di pembelajaran 1 itu kita akan mempelajari informasi penting dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita akan coba bagaimana menggunakan kata tanya untuk menggali informasi penting. Kemudian kita juga akan coba cari makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan menentukan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi ada 3 muatan pelajaran ya, bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Oke, langsung saja. Anak-anak hebat, silahkan diperhatikan ya. Pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setiap teks tentu memuat informasi yang penting. Informasi adalah sekumpulan pesan yang memiliki makna. Kita bisa memperoleh informasi penting dari teks dengan cara membacanya. Selain dari membaca teks, kita juga bisa mendapatkan informasi penting dengan mendengarkan cerita atau mengamati gambar. Sekarang kita akan menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks proklamasi. Dalam teks proklamasi, ada informasi penting yang harus kita ketahui. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan disimak. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah kita membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita bisa menentukan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut atau teks proklamasi tersebut. Jadi kita bisa menuliskan atau memperoleh informasi penting dari teks proklamasi seperti berikut ini. Yang pertama, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berisi tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, informasi penting yang ketiga, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jakarta. Selanjutnya, informasi penting yang diperoleh dari teks proklamasi yaitu Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Informasi pada teks bisa kita gali dengan mengajukan pertanyaan. Kita dapat menggunakan beberapa kata tanya untuk memudahkan dalam menentukan informasi penting pada teks. Sekarang ayo kita kembali menggali informasi penting menggunakan kata tanya. Jadi ada 6 kata tanya yang bisa kita gunakan. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Di mana? Untuk menanyakan lokasi berlangsungnya peristiwa dalam teks. Kapan? Ini untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Siapa? Untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks tersebut. Jadi itu ya untuk
menemukan informasi penting, kita bisa menggunakan kata tanya untuk menggali informasi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, ini muatan pelajaran IPS ya. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini juga memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi berikut adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Kemudian yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, jadi itulah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, kita telah mengetahui makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kita juga dapat menuliskan makna proklamasi kemerdekaan bagi diri kita sendiri loh. Nah, kita dapat menuliskan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada 4 makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merdeka untuk menuntut ilmu. Kedua, merdeka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ketiga, merdeka untuk menentukan cita-cita dan memperjuangkannya. Keempat, merdeka untuk mengisi masa sekolah dengan berbagai hal positif. Nah, jadi sampai di sini kita sudah mengetahui makna proklamasi kemerdekaan ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke muatan pelajaran IPA. Nah, di sini kita akan bahas cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Di sekitar kita terdapat beragam jenis tumbuhan. Nah, setiap tumbuhan hidup di lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap jenis tumbuhan tentu memiliki ciri-ciri yang berbeda pula. Perbedaan ciri-ciri ini merupakan sebuah bentuk adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Tujuan adaptasi untuk mempertahankan hidup. Nah, kita akan simak beberapa cara tumbuhan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau sedikit air disebut xerofit. Xerofit mempunyai ciri daun yang tebal. Pada beberapa tumbuhan, daun berubah bentuk menjadi duri dan sisik. Selain itu, xerofit juga memiliki batang yang tebal dan terdapat jaringan untuk menyimpan air. Nah, contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, cocor bejek, cocor bebek, dan lidah buaya. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Halofit memiliki ciri berdaun kaku dan tebal. Selain itu, halofit mempunyai permukaan daun licin yang berfungsi mengurangi penguapan. Bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan kadar garam. Halofit juga mempunyai akar napas yang timbul ke permukaan. Akar napas tersebut digunakan untuk memperoleh oksigen. Nah, contoh tumbuhan halofit adalah tumbuhan bakau yang sering kita temui di tepi pantai. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Tumbuhan jenis ini hidup dengan mengapung di permukaan air. Tumbuhan hidrofit memiliki daun lebar dan tipis. Selain itu, tumbuhan hidrofit juga memiliki batang atau tangkai daun yang berongga. Agar tumbuhan hidrofit panjang dan berada di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit itu adalah teratai, enceng gondok, dan kangkung. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Higrofit mempunyai daun yang tipis untuk mempercepat penguapan. Batangnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah.
jadi tumbuhan higrofit itu contohnya keladi dan tumbuhan paku. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen menyesuaikan diri dengan menangkap serangga. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen adalah Venus. Venus memiliki daun berwarna merah dan mengeluarkan bau sedap untuk mengikat serangga. Nah, jadi sampai di sini kita sudah mengetahui ya cara beberapa tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, jadi agar semuanya lebih paham, kita akan coba mengambil satu tanaman yaitu kaktus. Nah, di sini kita akan coba membuat peta pikiran ciri khusus kaktus. Nah, jadi ciri khusus kaktus: batang berlapis zat lilin untuk mengurangi penguapan. Kemudian batang tebal untuk menyimpan cadangan air. Batang kaktus tersusun atas lapisan-lapisan spons untuk menahan air. Kemudian akar panjang untuk menjangkau air dalam tanah. Daun kaktus berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Nah, sampai di sini semuanya sudah bisa ya. Jadi kita sudah belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, PS, dan IPA. Nah, tetap semangat belajarnya ya anak-anak hebat. Sampai ketemu di pembelajaran kita yang berikutnya.